Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang matriks. Perkenalkan, nama saya Gaitsa Zahira Lubis, dan teman saya ada Herde Silam Tiur Sitomorang dan Diah Padilila. Yang pertama materi yang akan kami bahas yaitu matriks dan operasi matriks yang akan dibahas oleh Saudari Herdesi. Kepada Saudari saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja materi yang pertama, matriks dan operasi matriks. Definisi matriks dan jenisnya. Matriks adalah salah satu konsep dasar dalam matematika yang digunakan untuk merepresentasikan sejumlah besar data atau informasi dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap elemen dalam matriks diberi label dengan baris dan kolom yang sesuai dan dapat direferensikan dengan notasi I, J, di mana I menunjukkan nomor baris dan J menunjukkan nomor kolom. Jenis-jenisnya seperti matriks bujur sangkar atau persegi, matriks diagonal, matriks segitiga, matriks transpos A atau notasi, dan matriks simetri. Operasi matriks. Yang pertama ada penjumlahan matriks. Agar dua buah matriks dapat dijumlahkan, maka syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah ukuran kedua matriks tersebut harus sama. Penjumlahan dua buah matriks akan menghasilkan sebuah matriks dengan ukuran yang sama dengan kedua matriks yang dijumlahkan. Dan setiap unsur di dalamnya merupakan hasil penjumlahan dari unsur yang seletak pada kedua matriks tersebut. Yang kedua ada perkalian matriks. Perkalian suatu matriks dengan skalar, yaitu suatu matriks yang dikalikan dengan skalar akan menghasilkan matriks dengan ukuran yang sama, tetapi setiap unsur pada matriks dikalikan dengan skalar tertentu. Perkalian suatu matriks dengan matriks lain. Misalkan matriks A, M kali N, dan B, P kali Q, maka A kali B bisa dilakukan jika N sama dengan P dan hasilnya berukuran M dikali Q. B kali A bisa dilakukan jika Q sama dengan M dan hasilnya berukuran P kali N. Yang ketiga, ada operasi baris elementer. Operasi baris elementer atau OBE merupakan operasi aritmatika atau penjumlahan dan perkalian yang dikenakan pada setiap unsur dalam satu baris pada sebuah matriks. Operasi baris elementer meliputi yang pertama pertukaran baris, yang kedua perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol, dan yang ketiga penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol atau seperti pada butir kedua dengan baris yang lain. Yang keempat ada matriks inverse. Misalkan A, B adalah matriks bujur sangkar yang berukuran sama, dan I adalah matriks identitas. Jika A kali B sama dengan I, maka B dinamakan inverse dari matriks A, atau sebaliknya, A merupakan inverse dari matriks B. Notasi bahwa B merupakan matriks inverse dari A adalah B sama dengan A pangkat minus 1, dan sebaliknya A sama dengan B pangkat minus 1. Selanjutnya ada contoh-contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal yang pertama, tentukan matriks baris tereduksi dari matriks berikut. A, baris pertama 1, min 1, 0, min 1. Baris kedua, 0, 2, 1, 7. Baris ketiga, 2, min 1, 1, 3. Penyelesaiannya, yang pertama B2 ditukar menjadi B3. Baris pertama, 1, min 1, 0, min 1. Baris kedua, 0, 1, 1, 5. Baris ketiga, 0, 2, 1, 7. Kemudian, min 2, B2 ditambah B3. Baris pertama, 1, min 1, 0, min 1. Baris kedua, 0, 1, 1, 5. Baris ketiga, 0, 0, min 1, min 3. Selanjutnya, min B3 sama dengan baris pertama 1, min 1, 0, min 1. Baris kedua 0, 1, 1, 5. Baris ketiga 0, 0, 1, 3. Lalu min B2 ditambah B3. Baris pertama 1, min 1, 0, min 1.
baris kedua 0, 1, 0, 2, baris ketiga 0, 0, 1, 3. Selanjutnya B2 ditambah B3, baris pertama 1, 0, 0, 1, baris kedua 0, 1, 0, 2, baris ketiga 0, 0, 1, 3. Contoh soal yang kedua, tentukan matriks inverse atau jika ada dari matriks A sama dengan baris pertama 3, 2, min 1, baris kedua 1, 1, 0, baris ketiga min 2, min 2, 1. Penyelesaiannya, baris pertama 3, 2, min 1, determinan 1, 0, 0. Baris kedua, baris kedua 1, 1, 0, determinan 0, 1, 0. Baris ketiga, min 2, min 2, 1, determinan 1, 1, 0, 0, 1. Dikurang baris pertama 1, 1, 0, determinan 0, 1, 0. Baris kedua 1, determinan 1. Maka baris pertama 1, 1, 0, determinan 0, 1, 0. Baris kedua 0, min determinan 1, min 3, 0. Baris ketiga 0, 0, 1, determinan 0, 2, 1. Selanjutnya 1, 1, 0, determinal 0, 1, 0. Baris kedua 0, 1, 1, determinal min 1, 3, 0. Baris ketiga 0, 0, 1, determinan 0, 2, 1. Selanjutnya di baris pertama 1, 1, 0, determinan 0, 1, 0. Baris kedua 0, 1, 0, determinan min 1, 1, min 1. Baris ketiga 0, 0, 1, determinan 0, 2, 1. Yang terakhir, baris pertama 1, 0, 0, determinan 1, 0, 1. Baris kedua 0, 1, 0, determinan min 1, 1, min 1. Baris ketiga 0, 0, 1, determinan 0, 2, 1. Jadi A pangkat min 1 sama dengan baris pertama 1, 0, 1. Baris kedua min 1, 1, min 1. Baris ketiga 0, 2, min 2, 1. Untuk memeriksa apakah A pangkat minus 1 sudah benar atau belum, maka dapat dilakukan dengan mengalihkan A dikali A pangkat min 1 sama dengan I. Maka perhatikan bahwa A sama dengan baris pertama 2, 1, 0, baris kedua 1, 2, 1, baris ketiga 0, 1, 2, dan A pangkat min 1 sama dengan baris pertama 1, 0, 1, baris kedua min 1, 1, min 1, dan baris ketiga 0, 2, 1. Maka A dikali A pangkat min 1 sama dengan baris pertama 2, 1, 0, baris kedua 1, 2, 1, baris ketiga 0, 1, 2, dikalikan dengan baris pertama 1, 0, 1, baris kedua min 1, 1, min 1, baris ketiga 0, 2, 1. Maka baris pertama 1, 0, 0, baris kedua 0, 1, 0, dan baris ketiga 0, 0, 1. Maka didapat I 3 kali 3. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Herdesi yang telah membacakan materi yang pertama. Materi kedua tentang inverse matrix dengan penghilangan reduksi baris akan dijelaskan oleh Saudari Dia. Kepada Saudari, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu inverse matrix dengan penghilangan atau reduksi baris. Untuk mencari inverse matrix A yang dapat dibalik, kita harus mencari operasi baris elementer tereduksi A dan kemudian melakukan operasi yang sama ini pada identitas untuk mendapatkan A inverse. Pada metode ini, sasaran kita adalah mengupayakan agar koefisien-koefisien matriks di sebelah kiri di bawah elemen baris pertama, kolom pertama bernilai 0, di bawah baris kedua, kolom kedua bernilai 0, dan seterusnya. Sehingga elemen-elemen yang bernilai 0, membentuk segitiga seperti ditunjukkan pada gambar tersebut. Untuk mencapai sasaran menyetigakan elemen tersebut, kita diperbolehkan melakukan operasi berikut terhadap matriks kita. Yang pertama itu melakukan pertukaran baris.
mengalihkan atau membagi sebuah baris dengan angka bukan 0, dan menambahkan atau mengurangkan sebuah baris ke baris lainnya. Sebuah metode sederhana untuk melaksanakan prosedur ini diberikan dalam contoh berikut. Matriks A pada baris pertama 5, 0, 2, baris kedua 0, 3, minus 4, dan baris ketiga minus 2, 3, 7. Dilakukan operasi baris elementer yaitu baris pertama ditukar letaknya dengan baris ketiga, maka diperoleh matriks A1 di bawah. Maka diperoleh matriks A1 itu baris pertama minus 2, 3, 7, baris kedua 0, 3, minus 4, dan baris ketiga 5, 0, dan 2. Ternyata matriks A1 juga dapat diperoleh dengan cara A1 sama dengan E1 kali A. Atau yang 001, 010, 100. Hasilnya juga akan tetap sama seperti sebelumnya. Contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal yang pertama itu carilah inverse dari matriks A yang pada baris pertama itu 1, 2, dan 3, baris kedua 2, 5, dan 3, dan baris ketiga 1, 0, dan 8. Penyelesaiannya pertama-tama kita sandingkan matriks identitas yang ukurannya sama dengan matriks A di sebelah kanan matriks A. Atau matriks A determinan matriks A sebelahnya identitas seperti berikut. Untuk mendapatkan inverse matriks ini, kita akan melakukan operasi-operasi baris pada kedua bentuk ruasnya. Akan menjadi bentuk identitas, sebelahnya itu, sebelah ruas kanan, inverse A inverse. Bagian terakhir dari pengoperasian ini akan menghasilkan sebagai berikut. Yang pertama, baris pertama 1, 2, 3. Baris kedua 2, 5, 3, baris ketiga 1, 0, 8. Yang sebelahnya itu identitas. Yang pertama, operasi yang pertama yang kita lakukan itu baris kedua dikurangi dengan 2 baris pertama. 2 dikali baris pertama. Jadi 2 dikurang 1 dikali 2. Hasilnya 0. 2 dikurang 2, 0. Lalu 5 dikurang 4, 1. 3 dikurang 6, minus 3. Yang di sebelah kanannya juga kita lakukan operasi yang sama, yaitu 0, 0 dikurang 2, minus 2. 1 dikurang 0, 1. 0 dikurang 0, 0. Lakukan operasi yang selanjutnya itu baris ketiga dikurang baris pertama. Jadi baris ketiga dikurang baris pertama 1 dikurang 1, 1 dikurang 1, 0. 0 dikurang 2, minus 2. 8 dikurang 3, 5. Sebelah kanannya 0 dikurang 1, minus 1. 0 dikurang 0, 0. 1 dikurang 0, 0. Operasi yang selanjutnya baris ketiga ditambah 2 dikali baris kedua. Yang akan menjadi 0 ditambah 0, 0. Minus 2 ditambah 2, 0. 5 ditambah minus 6, minus 1. Yang sebelah kanannya minus 1 dikurang 4 sama dengan 3. 0 ditambah 2, 2. 1 ditambah 0, 1. Operasi yang selanjutnya minus 1 dikali B baris ketiga. Minus 1 dikali 0, 0. Minus 1 dikali 0, 0. Minus 1 dikali 1. Minus 1 dikali 1. Minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1, 1. Minus 5 dikali minus 1, 5. Minus 2, minus 1 dikali 2, minus 2. 1 dikali minus 1, minus 1. Operasi selanjutnya, baris kedua ditambah 3 dikali baris ketiga. 1 dikurang 3. 1 dikurang 3 dikali 5 sama dengan minus 14. 0 dikurang 3 dikali minus 2 sama dengan 6. 0 dikurang 3 dikali minus 1 sama dengan 3. Sebelah kanannya minus 2 ditambah 3 kali 5 sama dengan 13. 1 ditambah 3 dikali minus 2 sama dengan minus 5. 0 ditambah 3 dikurang tambah 3 dikali minus 3 sama dengan dikali 0 ditambah 3 dikali minus 1 sama dengan minus 3.
Operasi selanjutnya, baris pertama dikurang 3, baris pertama dikurang 2, baris ketiga. Akan menjadi 100, 010, 001, dan sebelah kanannya minus 40, 16, 9, 13, minus 5, minus 3, 5, minus 2, minus 1. Itulah hasil matriks A inverse-nya. Diulang. Contoh soal yang kedua, diberikan persamaan berikut. 2x dikurang z sama dengan 2, 6x ditambah 5y ditambah 3z sama dengan 7, 2x dikurang y sama dengan 4. Tuliskan matriks augmented dan lakukan reduksi baris pada perangkat persamaan-persamaan tersebut. Yang pertama, kita buat dulu matriks augmented-nya. Akan menjadi A sama dengan baris pertama 2, yang dimana kolom pertama itu X, kolom kedua itu Y, kolom ketiga itu Z, dan kolom keempat itu di sebelah kanan sama dengan atau hasilnya. Maka akan menjadi baris pertama 2, 0, minus 1, 2. Baris kedua 6, 5, 3, 7. Dan baris ketiga 2, minus 1, 0, dan 4. Langkah operasi pertama yang dilakukan adalah B3 dikurang B1. Yang hasilnya akan menjadi 2, baris pertama 2, 0, minus 1, baris kedua 6, 5, 3, dan 7, dan baris ketiga 0, minus 1, 1, 2. Operasi selanjutnya, B2 dikurang 3 kali B1 akan menghasilkan baris pertama 2, 0, minus 1, 2. Baris kedua 0, 5, 6, 1, baris ketiga 0, minus 1, 1, dan 2. Operasi yang ketiga itu 5 dikali B3 ditambah B2 akan menghasilkan baris pertama 2, 0, minus 1, 2, baris kedua 0, 5, 6, 1, dan baris ketiga 0, 0, 11, 11. Sudah seperti itu, karena kita akan mencari nilai-nilai X, Y, dan Z-nya. Elemen matriks baris ketiga kolom ketiga merupakan koefisien dari Z, sedangkan elemen baris ketiga kolom keempat merupakan konstanta di sebelah kanan tanda sama dengan. Dengan demikian, baris ketiga matriks di atas menunjukkan bahwa 1 dikali Z sama dengan 1, ataupun Z sama dengan 1. Maka diperoleh 2X kurang Z sama dengan 2, 2X sama dengan 2 ditambah Z sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3, X sama dengan 3 per 2. Jadi kita peroleh X sama dengan 3 per 2, Y sama dengan minus 1, dan Z sama dengan 1. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Dia. Materi selanjutnya tentang inverse matrix dengan menggunakan adjoint akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berdasarkan perhitungan matriks, terdapat beberapa operasi matriks, diantaranya penjumlahan matriks, perkalian matriks, determinan matriks, dan inverse matriks. Jika A adalah matriks bujur sangkar, dan jika terdapat matriks B yang ukurannya sama sedemikian rupa sehingga AB sama dengan BA sama dengan matriks identitas, maka matriks A disebut juga sebagai invertible, sedangkan B disebut sebagai inverse dari A. Jika matriks B tidak dapat didefinisikan, maka A dinyatakan sebagai matriks singular. Nah, contohnya seperti matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Nah, matriks yang mempunyai ordo ataupun banyak baris dan kolom disebut mempunyai inverse jika terdapat matriks A inverse, matriks A inverse sedemikian rupa sehingga matriks A dikali matriks A inverse sama dengan matriks A inverse dikali A atau sama dengan matriks identitas. Nah, rumusnya itu matriks A inverse sama dengan 1 per determinan A adjoint A, matriks A. Berikut ini contoh-contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal yang pertama, tentukanlah inverse dari matriks A sama dengan
min 1, 2, dan 3, 1. Nah, penyelesaiannya matriks A inverse sama dengan 1 per determinan A adjoin matriks A. Determinan A atau mutlak A sama dengan pada baris pertama min 1, 2, pada baris kedua 3, dan 1. Nah, itu diagonal utamanya seperti min 1 dan 1 dikalikan kemudian dikurang dengan diagonal kedua, seperti 3 dikali 2. Nah, hasilnya sama dengan min 1 dikurang min 6, sama dengan min 7. Nah, kemudian masukkan rumusnya lagi, matriks A inverse sama dengan 1 per determinan adjoin matriks A. Matriks A inverse sama dengan 1 per min 7. Jadi, untuk berlaku matriks 2 kali 2, diagonal utama ditukar dengan pasangannya, sedangkan sisanya dinegatifkan. Contohnya, min 1 dengan 1 ditukar, jadinya 1 dikali min 1. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga dikalikan, menjadi min 2 dikali min 3. Nah, matriks A inverse sama dengan min 1 per 7, pada baris pertama 2 per 7. Sedangkan pada baris kedua 3 per 7, 1 per 7. Nah, untuk pembuktiannya memakai rumus di bawah ini. Seperti matriks A dikali dengan matriks A inverse sama dengan matriks A inverse dikali dengan A sama dengan matriks identitas. Nah, jadi hasil dari pembuktian pada penyelesaian di atas yaitu pada baris pertama 1, 0, dan 0 dan 1. Kemudian contoh soal yang kedua. Tentukan inverse matriks A sama dengan pada baris pertama 12, min 3, 7, pada baris kedua min 13, 1, min 2, sedangkan pada baris ketiga itu 15, min 3, serta 7. Nah, jadi penyelesaiannya determinan A sama dengan mutlak A. Kita memakai metode Saurus. Jadi pada baris pertama 12, min 3, 7, determinan 12, min 3. Pada baris kedua min 13, 1, min 2, determinan min 13, 1. Dan pada baris ketiga 15, min 3, 7, determinan 15, min 3. Nah, kemudian determinan sama dengan 12 dikali 1 dikali 7 ditambah dengan min 3 dikali 2 dikali 15 ditambah dengan 7 dikali min 13 dikali min 3. Kemudian dikurangkan dengan berbalik arah seperti 15 dikali 1 dikali 7 dikurang lagi dengan min 3 dikali min 2 dikali 12. Nah, karena diagonal utama itu dikurang dengan diagonal kedua. Mendapatkan hasil 84 tambah 90 tambah 273 dikurang 105 dikurang 72 dikurang 273, hasilnya min 3. Kemudian kita masukkan rumus inverse, yaitu matriks A inverse sama dengan 1 per determinan A adjoin matriks A. Matriks A inverse sama dengan 1 per min 3 adjoin pada baris pertama 12, min 3, 7, pada baris kedua min 13, 1, min 2, pada baris ketiga 15, min 3, 7. Kemudian matriks A inverse sama dengan 1 per min 3, hasilnya diadjoinkan menjadi 1, pada baris pertama 1, 0, min 1, pada baris kedua min 9, min 2, 1, 3, pada baris ketiga min 6, min 9, 3. Kemudian dikalikan dengan yang di depannya. Sehingga hasilnya pada baris pertama min 1 per 3, 0, 1 per 3. Pada baris kedua 3, 7, min 1. Pada baris ketiga 2, 3, min 1. Nah, dapat kita memakai rumus untuk pembuktiannya, yaitu matriks A
dikali dengan matriks A inverse sama dengan matriks A inverse dikali dengan A, matriks A sama dengan matriks identitas. Nah, jadi hasilnya itu pada baris pertama 1, 0, 0, pada baris kedua 0, 1, 0, pada baris ketiga 0, 0, 1. Mungkin demikianlah presentasi dari kelompok 8. Mungkin demikian presentasi dari kelompok 8. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.